Dia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Amin. Dia berjanji mencurahkan rohnya bagi kita untuk menolong kita. Sore hari ini kita menikmati hadirat Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa atas kami. Kami mau berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah ini, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dimana saya mau bersaksi tempat ini karena kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya bersyukur bisa datang ke kota Pemalang ini. Sebelum itu saya perlu pergi merantau kemana-mana, tapi hasilnya nggak ada karena saya jauh dari Tuhan. Saya puji Tuhan, setelah saya sampai di sini, saya merasakan kasih Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Amin. Dan sekarang saya merasakan Tuhan itu memang sungguh luar biasa, dan saya tidak pernah merasakan kekurangan dan Amin. tercukupi. Amin. Dan saya mau minta doa buat Bapak Ibu Saudara, buat teman-teman yang ada di mes, agar semua rencana kami mau berangkat Tuhan lancarkan. Amin. Tuhan berikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Kita doakan supaya mereka secepatnya dipanggil Tuhan. Ada 4 hal penting pesan tentang kenaikan Yesus bagi kita hari ini. Yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa kita sebenarnya sedang hidup dalam sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Ketika saudara percaya kepada Yesus, kita sedang dipindahkan dari satu kerajaan kepada kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tak tergoncangkan. Haleluya. Firman Tuhan berkata segala sesuatunya akan tiba saatnya digoncangkan, tetapi ada satu kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Apakah saudara sudah hidup dalam kerajaan Allah? Kalau saudara belum hidup di dalamnya, ketika segala sesuatu digoncangkan, saudara akan ikut tergoncang. Hari-hari ini dunia digoncangkan dengan virus corona, saudara. Tetapi orang yang tinggal di dalam Tuhan berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pesan kenaikan Yesus yang kedua, kita harus mengalami pemulihan iman, yakni bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang telah mengalahkan maut. Iman yang mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepada Yesus. aku. Isa Al-Masih terkemuka di bumi, di dunia dan di akhirat, saudara. Dan kuasa kemenangan itu telah diberikannya kepada orang percaya. Alam maut tidak akan menguasainya. Pesan kenaikan Yesus yang ketiga adalah kita harus mengenal dan menghidupi gambar diri kita yang baru dalam Kristus sebagai manusia yang baru. Di dalam Kristus kita sudah punya gambar diri yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah. Yang baru sudah datang. Amin. Itu gambar diri kita, menghidupinya setiap hari, saudara. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia dilahirkan dari atas. Dia dilahirkan dari sorga. Barang siapa yang lahir dari bawah, dia terikat dengan dunia. Tetapi barang siapa yang lahir dari sorga, dia terikat dengan sorga. Amin. Kalau kita orang percaya masih terikat dengan dunia, kesukaannya adalah dunia, kesukaannya tidak ada ke sorga, berarti dia belum lahir dari atas.
Kita orang Kristen rajin ke gereja, rajin ibadah, tetapi kesukaannya adalah dunia, berarti itu masih belum hidupi gambar diri yang baru. Ya. Orang yang sudah lahir dari sorga, dia kerinduannya adalah sorga, kerinduannya adalah Tuhan, ingin menyembah Tuhan. Nggak usah disuruh baca Alkitab, nggak usah disuruh doa, nggak usah disuruh ibadah, nggak usah disuruh pelayanan. Dia ingin, saya ingin Tuhan, saya ingin Tuhan, saya ingin Tuhan. Itu orang yang sudah lahir dari sorga. Kalau orang belum lahir dari sorga, saudara, dia didorong, ayo ke gereja, di SMS, dikunjungi, di WA, enggak kunjung datang. Itu berarti dia masih lahir dari bawah. Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari atas, kamu tidak akan bisa mengalami perkara-perkara sorga. Apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Ketika kamu lahir secara daging, kamu lahir dari dunia ini. Tetapi Yesus bilang, kalau kamu mau melihat perkara yang besar, kamu harus lahir juga dari surga. Lahir dari roh, lahir baru. Ketika engkau lahir baru, saudara, engkau sedang berpindah kerajaan. Dunia berpindah ke surga. Setelah dipilih, dilahirkan dari atas. Supaya apa, saudara? Supaya kita hidup di dunia ini bukan menghidupi dunia, tapi menghidupi surga. Haleluya. Artinya, saudara, kita hidup di muka bumi ini, tetapi kita adalah orang surga di bumi. Ada dua pohon, satu dari bawah, satu dari atas. Ini tumbuh, ini juga tumbuh, saudara. Tapi sumbernya beda. Ini dari bawah, ini dari atas. Sama-sama pohon, tapi sumber hidupnya berbeda. Dia memang hidup di muka bumi ini, tetapi sumber hidupku dari surga. Jadi saya harus lahir dari surga supaya saya bisa mempengaruhi dunia. Kalau saudara tahu ini, saudara, setiap hari saudara hidupi, saudara renungkan, apa gambar diri saudara beda. Anak raja, kita anak raja. Nggak perlu minder sama siapapun, nggak perlu takut sama siapapun, karena kita orang surga dunia. Yang terakhir, kita harus intim dengan Yesus naik ke surga. Yesus bilang begini, aku akan naik ke surga, tetapi aku tidak tinggalkan kalian seperti yatim piatu. Saya akan kirim seorang penolong bagimu, yaitu Holy Spirit. Amin. Roh Kudus. Itu mereka berdoa di loteng Yerusalem. Mereka berdoa, saudara, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh, dibaptis dengan Roh Kudus, dan mereka pergi sampai ke ujung bumi, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, melakukan tanda-tanda mukjizat. Yesus bilang, kalau saya dianiaya, saya disalibkan, kalau kamu ikut aku, berarti kamu juga harus siap-siap disalibkan dong. Tapi jangan khawatir, aku akan berikan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Stefanus itu seorang penginjil, saudara. Ketika dia memberitakan Injil, dia dilempari dengan batu, saudara. Dia mati dilempari dengan batu. Tapi ketika dia dilempar dengan batu, dia berdiri ke atas dari, mengangkat tangannya, dia bilang, saya serahkan roh ke dalam tanganmu. Stefanus dia melihat malaikat di sorga berdiri. Petrus matinya, saudara, digantung terbalik, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Kenapa? Karena dia memberitakan Injil. Yohanes di Roma, dia digoreng di dalam kuali yang besar dengan minyak, digoreng, saudara, tetapi dia tidak mati. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos dan dia menerima wahyu. Yakobus
Dia diseret pakai kuda di jalan yang berbatu-batu, kulitnya kelupas, dagingnya hancur, kemudian dia mati. Kenapa? Dia memberitakan kabar baik. Semua rasul-rasul Yesus matinya mati yang tidak terhormat, tapi mereka sampai akhir hidupnya mereka tetap memuji Tuhan. Praise God, praise the Lord. Saudara tahu kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam mereka. Kalau ada Roh Kudus di dalam kita, saudara, kalau kita intim dengan Roh Kudus, saya percaya kita akan melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan selama 10 hari kita akan berpuasa. Saya percaya ketika selama 10 hari ini kita berdoa, pastikan saudara akan alami sesuatu yang baru. Amin. Engkau akan keluar dari kelemahanmu dan engkau akan hidup sebagai pemenang ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Rindukan Roh Kudus, rindukan hadirat Tuhan. Datang selama 10 hari kita akan berdoa di tempat ini. Kita akan dipuaskan dengan hadirat Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Mari sembah Dia, saudara. Mari angkat tangan, saudara. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Hidup seperti Kristus di muka bumi. Urapi setiap kami, jamah setiap kami, penuhi setiap kami, kuduskan setiap kami. Di dalam nama Yesus, apapun setiap persoalan kami hari ini, pertolongan-Mu, mujizat-Mu dilepaskan, dicurahkan atas setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan yang percaya sama-sama berkata, Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata, Amin.